Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Bening dan pada penonton sekalian. Saya Renal Gunarto bersama rekan saya, Christopher Hartono, serta Diony Krishna Saputra Lodvikus dari tim 7 ingin mempresentasikan sebuah proyek yang bermanfaat membantu belajar untuk siswa atau siswi. Dalam proyek ini, kami ingin memecahkan sebuah masalah, yaitu untuk persiapan SBMPTN. Siswa atau siswi kesusahan mencari bahan belajar karena harus mencari buku-buku ataupun mengunjungi website di internet satu persatu. Lalu solusinya apa? Menciptakan aplikasi yang berisikan semua materi untuk bahan belajar SBMPTN serta membuat simulasi UTBK. Bahan belajar tersebut dapat diakses dengan mudah, gratis, dan hanya dalam genggaman tangan Anda. Aplikasi kami bernama Sinause. Dengan tagline belajar UTBK jadi lebih asik. Walaupun aplikasi yang mempunyai fungsi tersebut sudah ada, tetapi masih mempunyai kekurangan. Nah, kami telah mengambil contoh-contoh aplikasi tersebut untuk menemukan kekurangan dalam aplikasi tersebut dan membuat aplikasi kami jadi lebih baik. Rekan saya, Christopher Hartono, akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah ada tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Christopher Hartono, NPM 2107-11011. Di sini kami akan membahas tentang kompetitor kami. Ada 3. Pertama adalah UTBK SBMPTN Saintek 2021 soal dan pembahasan. Nah, di sini bisa kita lihat soal dan pembahasannya itu sangat banyak. Kemudian UI-nya itu simple. Kita ikut. Terdapat juga mode simulasi di mana kita bisa mengerjakan soal ujian, dan terdapat penjelasan apa itu UTBK dan cara penilaiannya termasuk sistem-sistemnya. Kemudian kekurangannya itu UI itu tidak menarik, jadi terlalu simple. Kemudian iklan itu juga mengganggu dan tidak ada mode kompetitif, di mana mode itu bisa membuat teman-teman yang belajar itu semangat. Kemudian tidak ada soal untuk Soshum. Kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Nah, aplikasi kedua ini adalah bank soal SBMPTN 2021. Nah, di sini kita bisa lihat terdiri dari 20 paket soal lebih yang dapat dikerjakan, itu keunggulannya. Kemudian ada sistem passing grade nilai, di mana kita bisa mengecek nilai kita seberapa. Kemudian terdapat juga mini tryout, dan soal yang disajikan itu berupa HOTS, yaitu High Order Thinking Skills. Tapi kekurangannya adalah hanya fokus pada TKA. Jadi SBMPTN kan juga mengandung soal TPS. Di aplikasi ini tidak dibahas. Nah, kemudian belum semua mata pelajaran itu dilengkapi dengan pembahasan, dan tidak ada quiz multiplayer yang bisa membuat anak-anak semangat. Kemudian kita masuk aplikasi yang ketiga, yaitu TPS SBMPTN 2022. Nah, di sini unggulannya adalah terdapat ringkasan materi, terdapat mini tryout, juga terdapat link untuk pembelian buku. Kemudian aplikasi ini juga memberikan strategi untuk lolos SBMPTN. Itu sangat membantu anak-anak dalam lulus. Kemudian aplikasi ini juga memberi data rasionalisasi dan terdapat pembahasan soal yang membuat anak-anak semakin mudah belajar. Tetapi kekurangannya adalah desain UI dan UX yang kurang bagus menurut kami. Kemudian terdapat banyak iklan yang sangat mengganggu. Kemudian beberapa soal tidak terdapat pembahasan, hanya kunci jawaban, jadi anak-anak tidak tahu. Kemudian tidak ada quiz multiplayer. Potensi yang bisa dikembangkan dari ketiga aplikasi tadi adalah UI dan UX yang lebih bagus. Jika UI dan UX tidak bagus, maka anak-anak akan lebih cepat bosan belajar. Kemudian menerapkan sistem premium, di mana sistem premium itu bisa mengakses lebih banyak hal. Kemudian penjelasan juga bisa dalam bentuk video, di mana anak-anak bisa lebih jelas mengerti materinya. Kemudian menetapkan mode kompetitif dan quiz multiplayer, agar anak-anak bisa tahu membenchmark dirinya sama orang lain itu bagaimana.
Kemudian menyediakan soal Saintek dan Soshum serta TPS. Baik, itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, perkenalkan nama saya Diony Krisna Saputra Ludrigus dengan NPM 210711066. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fitur-fitur apa saja yang telah kami buat ke dalam aplikasi kami. Jadi, aplikasi kami itu bernama Sinopsik, yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi belajar yang diperuntukkan bagi pelajar SMA sebagai media persiapan untuk menghadapi ujian SBMPTN. Lalu untuk fitur-fitur itu sendiri, kami telah menyiapkan beberapa fitur yang menurut kami tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya. Ya, diantaranya fitur seperti pencarian tutor, dan juga fitur untuk menyediakan informasi seputar SBMPTN. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait fitur tersebut. Yang pertama adalah fitur login. Kami telah menyediakan berbagai opsi yang dapat dipilih oleh user untuk masuk ke dalam aplikasi. Bisa melalui akun Google, akun Facebook, maupun dengan user membuat akun di dalam aplikasi ini. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu terdapat beberapa mode yang dapat dimainkan oleh user sehingga aplikasi ini menjadi menarik sebagai pembangkit motivasi belajar mereka. Di antaranya mode belajar yang digunakan user untuk menambah materi, mungkin membaca-baca materi, dan juga mengerjakan contoh soal yang telah disediakan. Lalu terdapat mode simulasi, di mana kami telah menyediakan kumpulan paket soal yang dapat dikerjakan oleh user tanpa adanya batasan waktu yang nantinya user akan memperoleh pembahasan setelah melakukan submit. Lalu terdapat mode kompetitif, di mana kami berusaha memvisualisasikan user untuk seakan-akan sedang mengerjakan ujian sesungguhnya. Dengan mekanisme user mengerjakan paket soal yang telah disediakan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan oleh sistem kami. Lalu setelah disubmit, user akan memperoleh hasil nilainya. Kemudian user dapat mengakses fitur berupa leaderboard yang berisikan top 10 peraih nilai terbaik, di mana setiap minggunya akan kami riset untuk memberi kesempatan kepada user yang lain. Lalu mode terakhir yaitu ada mode fun mode, di mana mode ini merupakan quiz yang dapat dimainkan secara multiplayer oleh user dengan mekanisme user mengerjakan soal demi soal sesuai dengan hitungan waktu mundur yang telah ditentukan, sehingga semakin cepat user menjawab soal demi soal itu, maka poin yang didapat juga lebih tinggi. Nah, di dalam mode ini juga user juga dapat memberikan sebuah reaksi dengan mengirim sebuah emot yang menjadi daya tarik tersendiri dari mode ini. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan fitur poin tersebut. Jadi untuk poin itu sendiri dapat diperoleh oleh user ketika user login setiap harinya, selesai mengerjakan simulasi, kompetitif, maupun mode fun, di mana poin tersebut nantinya dapat diakumulasikan untuk ditukarkan menjadi hadiah menarik, seperti pulsa, saldo e-wallet, maupun voucher. Nah, kembali ke slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan fitur pencarian tutor, di mana sistem kami akan mencarikan seorang tutor terdekat setelah user menginputkan lokasi mereka, yang nantinya tutor tersebut dapat membantu user ketika mengalami kendala maupun kesulitan ketika mengerjakan soal di aplikasi ini, maupun ada soal yang masih dirasa sulit. Lalu kembali ke slide sebelumnya. Jadi di aplikasi kami juga menyediakan fitur untuk bertemu orang baru, biasa disebut fitur advance, di mana user dapat menambahkan teman baru yang nantinya dapat saling berinteraksi untuk dapat sharing pengalaman seputar mengerjakan simulasi maupun kuis, maupun sebagai media untuk berdiskusi memecahkan soal yang masih dirasa sulit. Lalu aplikasi kami juga menyediakan informasi terkait perlombaan-perlombaan akademik yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu
yang nantinya dapat diikuti oleh user, dan juga informasi tentang formulir bimbel yang telah dipostingkan oleh klien kami, dan juga menyediakan informasi terkait SBMPTN yang akan dihadapi oleh user, yang mana sumber tersebut langsung kami ambil dari pihak LTMPT. Nah, berikut untuk data resource yang telah kami gunakan sebagai pengembangan aplikasi kami ke depannya. Antara lain, soal-soal terupdate akan kami ambil dari source web tryout.id. Lalu referensi materi yang kami ambil dari web kampus impian. Adapun referensi terkait model ilustrasi yang kami ambil dari beberapa source web, diantaranya Flaticon, Drawkit, Florifiles, dan juga Icon Scout. Nah, untuk desain UI dan UX kami mengambil referensi dari web github.com. Sekian untuk bagian flowchart akan dijelaskan oleh teman saya Renaud. Terima kasih. Di alur bagian utama ini memperlihatkan alur bagaimana aplikasi dibuka sampai ke bagian menu utama. Jika pengguna belum pernah login, maka pengguna akan dialihkan ke halaman login, yang di situ pengguna dapat memilih 3 metode untuk masuk, dengan akun Google, atau Facebook, ataupun akun Sinause. Jika belum terdaftar, pengguna dapat menekan tombol daftar sekarang untuk menuju ke halaman registrasi. Jika sudah pernah login sebelumnya, maka pengguna akan dialihkan langsung ke halaman menu utama. Di menu utama ini terdapat tombol-tombol mewakili fitur-fitur dari aplikasi ini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Diony. Seperti fitur cari yang berfungsi untuk mencari materi yang ingin dipelajari, Saintek atau Soshum, tutor, TPS, kuis, simulasi, klaim hadiah, riwayat, sebelumnya belajar sudah sampai mana, berita seperti perlombaan akademik, chat, dan profile. Lalu selanjutnya adalah alur bagan Saintek atau Soshum. Di alur bagan ini, pengguna dapat memilih mata pelajaran mana yang ingin dipelajari, dilengkapi dengan rangkuman, latihan soal, simulasi, kuis, serta pencarian tutor. Lalu di alur bagian tutor ini memperlihatkan bagaimana cara kerja aplikasi untuk mencari tutor atau mengkontrak tutor tersebut dengan dilengkapi fitur seperti melihat daftar harga, ulasan, serta bisa berkomunikasi dengan tutornya. Selanjutnya adalah alur bagan untuk TPS. Ya, di TPS terdapat kumpulan materi serta soal beserta pembahasan untuk TPS tersebut. Di fitur kuis ini, pengguna dapat berkompetisi dengan orang lain secara langsung dan juga dapat berkomunikasi dengan mereka menggunakan tombol reaksi serta dapat menambah mereka ke daftar teman. Di simulasi ini, pengguna diuji menjawab soal-soal dengan batas waktu yang menyimulasikan UTBK. Pengguna dapat memilih untuk mengerjakan mode biasa atau mode peringkat, di mana hasil seluruh pengguna aplikasi tersebut akan ditampilkan berdasarkan peringkat. Berikut ada alur bagan chat. Di sini pengguna dapat berkomunikasi dan mengirim file kepada teman-temannya. Dan terakhir adalah alur bagian profile yang berfungsi menampilkan dan mengubah data pengguna serta mengubah pengaturan aplikasi ini. Lalu ini adalah mockup dari aplikasi kami. Kenapa kami memilih kuning sebagai warna dasar kami? Karena kuning ini warna yang cerah, yang melambangkan kebahagiaan, keceriaan, serta orang yang melihatnya jadi fokus dan tidak mengantuk. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.